认识耶稣是我一生最美的祝福。我要在救主耶稣基督的恩典和知识上长进。Mengenal Yesus adalah berkat terindah seumur hidupku. Aku mau bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Shalom saudara-saudari yang terkasih. Kita kembali hadir dalam ibadah online dari Jemaat GGPHK. Kita siapkan hati kita mau masuk ke hadiratnya. Kita rindu untuk menyembah Dia. Kita angkat pujian yang berkata, "Ku rindu menyembahmu Yesus." Jiwaku
Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Ibadah pada hari ini kami alaskan atas nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal memberkati ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena kebaikan, pertolongan, dan pimpinan Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Hari ini kami akan kembali beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami, memberkati setiap mereka yang ambil bagian dalam pelayanan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan khususnya jemaat Tuhan, setiap kami yang beribadah, berikanlah kami hati yang penuh kerinduan untuk datang kepadamu dengan kesungguhan, sehingga tidak ada satupun yang terlewatkan, namun kami semua memperoleh berkat melalui ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa, menyerahkan jaringan internet yang ada supaya boleh berfungsi dengan baik. Menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau masuk ke hadiratnya dengan hati yang bersyukur. Kita sama-sama angkat pujian ini. Masuk ke hadiratnya dengan hati bersyukur. Kita mau memuji Dia. Kita mau memuji Tuhan kita. Kita lanjutkan pujian kita yang berkata, betapa baiknya Kau Tuhan. Kebaikan-Mu
Kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Sinta. Kita angkat pujian yang berkata, Ku rindu menyembahmu.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Sebelumnya terlebih dahulu saya mengajak kita semua untuk masuk di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada hari ini kami akan kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong berkati setiap kami, Engkau berkati hamba-Mu di tengah keterbatasannya, kiranya apa yang disampaikan itu seturut dengan kehendak-Mu, dan boleh memberkati setiap jemaat. Dan kami semua yang mendengarkan boleh dengan kerendahan hati menerima firman-Mu dan boleh menerima firman-Mu sehingga juga boleh bukan hanya mendengar tapi juga melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak memberkati jam pemberitaan firman-Mu, biarlah kami rindu, biarlah Engkau yang terus menolong memberkati waktu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, hidup kami sudah berdoa. Amin. Hari ini kita akan menemukan kebenaran firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya adalah taat dan hormati ayah ibumu. Seperti kita tahu bahwa bulan ini kita akan atau merayakan, memperingati Hari Keluarga. Jadi hari ini kita akan merenungkan tentang taat dan hormat kepada ayah dan ibu kita. Setiap kita adalah anak. Ya, seseorang belum tentu jadi orang tua, tapi tentunya dia seorang anak. Dia dilahirkan ke dunia menjadi seorang anak, dan saat ini setiap kita yang ada adalah anak, berapapun usia kita. Ketika kita mau merenungkan tentang taat dan hormat kepada ayah, ibu, kepada orang tua, bagaimana Alkitab membahas hal ini? Mari kita bersama-sama merenungkan dari surat Efesus pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Efesus 6 ayat yang pertama sampai ketiga. Demikian firman Tuhan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saya sudah memberikan tanda merah ya, taati dan hormati. Ya, Rasul Paulus menuliskan hal ini dan memberikan pernyataan ini kepada jemaat di Efesus. Bagaimana sebagai seorang anak, sebagai anak-anak, kita harus mentaati dan menghormati orang tua. Rasul Paulus katakan di ayat yang pertama, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Haruslah demikian. Ya, ini satu yang wajarnya harus dilakukan oleh seorang anak. Bahkan di Kolose 3 ayat 20, Rasul Paulus menuliskan kembali, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi ada kata dalam Tuhan. Ya, ini menegaskan bahwa kita yang di dalam Tuhan sepatutnya taat kepada orang tua. Kita mengatakan saya orang percaya, saya orang yang beriman kepada Tuhan, yang hidup di dalam Tuhan, saya harus punya ketaatan, termasuk kepada orang tua. Bahkan dikatakan hal itu indah di dalam Tuhan. Hal yang indah di mata Tuhan, hal yang menyenangkan bagi Tuhan ketika anak-anak mau taat kepada orang tua. Dilanjutkan, taat dan hormati. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, diulangkan, ini sebetulnya adalah pengulangan dari kitab Keluaran. Ya, kita tahu bersama ada 10 perintah Tuhan atau hukum Allah. Dan salah satunya yang tertulis dalam Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kalau kita melihat hukum atau perintah 10 perintah Allah, kita tahu ada 2 bagian. Hukum yang pertama sampai yang keempat berbicara atau berhubungan antara manusia dengan Allah. Sedangkan dari hukum yang kelima sampai yang ke-10 itu berbicara tentang hubungan manusia dengan manusia atau sesamanya. Dan menariknya, ketika masuk dalam hubungan manusia dengan sesama, hal yang pertama
perintahkan adalah menghormati orang tua. Ketika bicara menghormati dan taat, saya pikir ini adalah satu dengan yang lain saling berkaitan. Seseorang yang taat pasti dia menghormati orang tuanya. Seorang yang hormat pasti dia mentaati orang tuanya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Ketika perintah Allah untuk menghormati orang tua, dikatakan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Ya, jadi ini sesuatu yang ditegaskan, diperintahkan. Dan kita yang mengatakan orang percaya, kita patut melakukan hal yang demikian. Ketika firman Tuhan mengatakan hormati, kita suka melihat di dalam kitab Amsal. Seorang Salomo pun menyadari sebagai seorang anak harus melakukan atau mentaati, menghormati orang tua. Di dalam Amsal yang pertama ayat ke-8 dikatakan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Dan banyak lagi hal-hal yang diingatkan oleh Salomo. Kalau kita melihat di dalam keseluruhan kitab suci, keseluruhan Alkitab dengan jelas menekankan bagaimana sikap taat, hormat kepada orang tua itu harus menjadi bagian hidup kita. Kita yang sebagai anak sepatutnya melakukan hal ini. Yang menjadi pertanyaan, mengapa kita harus taat dan menghormati orang tua kita? Menghormati ayah ibu kita, mama papa kita, apapun sebutannya bagi orang tua kita. Yang pertama, orang tua adalah wali atau wakil Allah bagi kita. Orang tua adalah wakil Allah bagi kita. Dengan kata lain, Allah seturut kedaulatannya menetapkan orang tua menjadi wakil Allah di dalam hidup kita. Di gambaran Allah ada hadir di dalam hidup orang tua. Ketika seorang berkata saya mengasihi Allah, menghormati Allah, tentu dia akan mengasihi dan menghormati orang tua. Karena jelas Tuhan sudah menetapkan demikian. Saya pun dari sekolah diingatkan ya, kita belajar ada mata pelajaran mengatakan bahwa orang tua itu wakil Tuhan. Jadi secara umum pun orang tahu orang tua adalah wakil Allah yang diberikan bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berhutang budi kepada mereka. Mengapa kita harus hormat? Karena kita berhutang budi. Dalam arti apa? Ya memang sebagian kita berkata ya hidup saya ini karena Tuhan. Benar. Tapi harus dilengkapi. Karena keberadaan kita sampai hari ini berkat orang tua kita. Orang tua yang mengandung, melahirkan, membesarkan, merawat, memberikan segala sesuatunya buat kita. Bahkan meninggalkan kenyamanan hidupnya bagi anak-anaknya. Mungkin sebagian orang berkata, saya tidak merasakan yang demikian. Tapi pada umumnya orang tua akan melakukan yang demikian. Dia akan memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Akan berusaha bekerja keras demi orang tua, bagi anak-anaknya. Itulah orang tua. Orang tua yang selalu memikirkan apa yang baik bagi anak-anaknya. Waktu, tenaga, semua dikorbankan bagi kita, anak-anaknya. Kita tidak bisa mengatakan, nanti saya sudah besar, saya akan balas. Dalam bentuk rupiah, mau bentuk uang manapun tidak bisa membalas sebetulnya apa yang sudah mereka lakukan bagi kita. Oleh karena itu, ketika kita mentaati, menghormati, karena kita tahu, kita punya hutang budi kepada orang tua. Kita aja punya orang lain menolong kita, memberi bantuan kepada kita. Kita ada rasa nggak enak kalau nggak membalas kebaikan orang itu. Apalagi orang tua yang sudah ada bersama-sama kita dari kecil sampai saat ini. Seharusnya dengan cara itu, ya orang tua nggak muluk-muluk minta sesuatu dari kita. Hal ini ketika kita mau taat, kita mau hormati. Tentu itu juga menyenangkan hatinya.
Yang ketiga, yang tadi kita baca ya, ketika dikatakan hormatilah ayah ibumu, ya, di dalam Keluaran dikatakan supaya lanjut umurmu di tanah yang kujanjikan. Ya, karena saat itu Tuhan berkata kepada Musa ya untuk meneguhkan umat Israel bahwa mereka yang melakukan perintah ini dia akan lanjut umur. Ternyata pada zaman dahulu orang-orang Yahudi ya sangat menginginkan namanya lanjut usia. Ketika seorang yang lanjut umur berarti dia diperkenan, Tuhan berkenan atas diri orang itu. Makanya kenapa ketika berkata hormatilah diberikan janji mereka akan menerima umur panjang. Ketika kita bicara menghormati, memang seharusnya kita lakukan. Tapi mengapa Tuhan berikan janji demikian? Memberikan hadiah pahala bagi setiap mereka yang melakukan ini. Karena memang nggak mudah, Bapak Ibu. Tapi ketika Tuhan katakan, kalau kau hormati, ya, bahkan di Efesus katakan berbahagia dan panjang umur. Siapa di antara kita tidak mau hidup bahagia? Siapa yang nggak mau lanjut umur? Ya, walaupun memang nggak panjang-panjang sekali, tapi ini nggak mungkin mau mati muda, bukan? Tapi semua orang mau ketika ulang tahun maunya bahagia, panjang umur. Ternyata rahasianya di balik itu semua ada ketika engkau hormat dan taat. Itu yang akan kau peroleh. Karena ini janji Tuhan sendiri. Bukan saya katakan, tapi firman Tuhan yang katakan. Keluaran mengutip hal ini, menuliskan hal ini dikutip kembali oleh Rasul Paulus. Bahkan di bagian lain di Keluaran 21, siapa yang melakukan atau memukul orang tuanya, melakukan hal yang tidak hormat kepada orangnya akan dihukum mati. Wah, itu zaman dulu ya, begitu mengerikan. Ya, karena memang kita lihat dari zaman dulu sampai saat ini, berapa banyak orang-orang, anak-anak yang tidak memiliki sikap hormat kepada orang tuanya. Ya, jadi 3 hal ini ya, orang tua adalah wakil Allah bagi kita berhutang budi pada mereka dan ada janji Allah, kebahagiaan dan panjang umur. Itu yang membuat kita harus taat dan menghormati mereka. Nah, hal konkret apa yang bisa kita lakukan? Ya, saya coba menuliskan bahwa ketika kita mengatakan saya taat dan hormat, tadi saya katakan tidak bisa dipisahkan. Ya, ketika seseorang mengatakan saya mau mentaati, menghormati orang tua, kita menghormati tanpa memandang apakah orang tua kita itu layak dihormati atau tidak. Karena apa? Di dalam hati kita harus tetap bersikap menghargai posisi mereka sebagai orang tua yang sudah ditetapkan Allah bagi kita. Gak ada yang bisa berkata, aduh saya nyesel dilahirkan dari orang tua seperti mereka. Saya menyesal punya keluarga seperti ini. Gak bisa berkata demikian. Setiap orang tua yang sudah diberikan itu yang terbaik buat kita. Apapun, layak tidak layak. Ya, apalagi dikatakan kita menghormati, kita sebagai orang percaya menghormati, mengasihi dia. Bagaimanapun orang tua kita. Layak tidak layak, tapi ingat posisi mereka adalah orang tua kita. Apapun yang mereka telah lakukan terhadap kita, ingat bahwa kita tetap harus menghormati. Kita harus mentaati mereka. Karena mereka punya status sebagai orang tua kita. Ketika kita bicara menghormati, yang paling hal konkret yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan penghormatan dengan apa? Kata-kata dan perbuatan. Ya, bukan hanya kata-kata aja bermulut manis, saya hormat, tapi perbuatan yang nggak ada. Tapi keduanya harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Ya, menghormati orang tua merupakan suatu bentuk ungkapan kasih melalui kehidupan kita sehari-hari. Dengan apa? Tidak menyakiti perasaan mereka dan melakukan apa yang baik bagi mereka. Ya, ketika kita berkomunikasi, ketika kita sehari-hari bersama dengan mereka, kata-kata apa yang kita keluarkan? Kata-kata yang meneduhkan atau lebih banyak menyakiti hati mereka? Saya teringat ada masih ada hubungan keluarga dengan saya, ada seorang anak. Ketika remaja dengan mudahnya dia melontarkan kata-kata kasar kepada
orang tuanya, khususnya ibunya. Apa yang terjadi kepada anak ini? Anak ini mengalami kondisi yang mengenaskan. Walaupun ya nggak ada kebetulan, saya pikir. Dia mengalami peristiwa besar di dalam hidupnya, ya hampir merenggut nyawanya. Tapi saya pikirkan, saya renungkan, karena kehidupannya sehari-hari dia tidak hormat kepada orang tua. Kayak benar dikatakan, orang panjang umur, mau bahagia, harus hormat. Termasuk ketika kita berkata-kata. Kadang-kadang ketika usia semakin remaja, dewasa, terlihat kita seperti apa kita menjadi orang yang hormat atau tidak. Mungkin orang berpikir, oh saya orang berpendidikan, saya orang yang sudah mulai kaya. Mau semakin kau berpendidikan, kau semakin punya banyak kekayaan, makanya harus kau tunjukkan rasa hormatmu. Jangan anggap karena orang tuamu tidak punya apa-apa, pendidikan gak sebanding, kau gak menghormati, meremehkan. Saya selalu berkata kepada mama saya, mama saya bilang, saya bukan orang berpendidikan. Saya bilang, tapi kadang mama lebih pintar dari saya. Mama papa lebih hebat dari saya. Ya, dengan keterbatasan akademis, dia nggak pendidikan tinggi, tapi dia bisa membesarkan anak-anaknya sampai ke tingkat perguruan tinggi. Itu lebih hebat. Ya. Jadi saya pikir bahwa ketika bicara menghormati, kita berusaha ya sebagai anak-anak menghormati dengan apa kata-kata kita. Ketika saya menyampaikan firman ini bukan hal yang mudah, karena sebagai anak pun kadang-kadang saya tidak menjadi anak yang mungkin tidak taat atau hormat kepada orang tua. Tapi sekali lagi mengingatkan kita semua, sudahkah kita menghormati melalui kata-kata kita, apalagi perbuatan? Sudahkah kita memberi perhatian yang sungguh-sungguh kepada mereka? Ya, menghormati orang tua berarti memberi perhatian yang sungguh-sungguh kepada mereka. Perbuatan kita tuh nyata, apalagi orang tua kita semakin menua. Banyak kita dapati atau kita tahu banyak mereka yang sebetulnya punya kemampuan secara materi, tapi nggak bisa ya memberi perhatian kepada orang tua. Mungkin diberikan rumah, tapi keberadaan anak itu nggak dirasakan, nggak ada perhatian dari anak-anak. Seharusnya ketika orang tua semakin tua, ya mereka semakin butuh perhatian. Saya ingat waktu itu Musa pernah tanya kepada orang-orang tua, sebetulnya lebih milih apa sih? Kasih banyak hadiah atau anak-anak datang aja? Anak-anak datang aja, membesuk, memberi perhatian, itu sesuatu yang menyenangkan. Ya kalau ada berkat kasih lebih, nggak apa-apa. Tapi orang tua lebih di saat-saat seperti ini membutuhkan perhatian dari anak-anak. Apalagi mereka yang mulai sakit, mulai banyak keterbatasan. Mereka membutuhkan perhatian dari anak-anak. Saya ingat bahwa ada satu ungkapan di mana dikatakan satu ibu atau orang tua bisa membesarkan, merawat, melakukan sesuatu buat anaknya. Tapi sebaliknya belum tentu 10 anak bisa mengasihi, bisa memperhatikan, merawat orang tuanya. Itu real, itu nyata. Kita dapat ketahui. Buktinya apa? Banyak panti-panti jompo. Banyak panti jompo memang menyediakan fasilitas supaya orang tua punya kesibukan, tapi sore hari udah bisa pulang ke rumah, bertemu dengan anak-anak. Tapi kebanyakan panti jompo menjadi satu tempat untuk membuang jauh-jauh orang tuanya. Ya, biar ada yang rawat. Ya, anak-anak mulai melepaskan diri dengan berbagai alasan. Nah, saya punya teman, dia harus merawat mamanya, dia tinggal punya mama. Selama belasan sampai 20 tahun dia, karena mamanya sakit-sakitan. Hanya dia yang merawat. Saudara-saudara yang lain hanya menyuplai uang, kasih uang aja. Tapi nggak pernah waktu untuk besuk, mengantar ke rumah sakit dan sebagainya. Itu kenyataan yang ada. Tapi bagaimana kita sebagai orang percaya? Apakah demikian kita memperlakukan orang tua? Saya teringat saya membaca satu artikel bahwa ada tradisi yang terjadi di kehidupan orang Jepang. Ubasute kalau nggak salah itu satu dari cerita rakyat, tapi seperti
tradisi, kebiasaan mereka yang akhirnya memang nyata di dunia nyata ya. Itu terjadi di dunia nyata maksud saya. Ya, bahwa di mana ini tradisi di mana mereka membuang orang tua mereka yang sudah renta, yang sudah tua. Jadi ada dua versi cerita. Saya mau kita perhatikan dua versi cerita ini. Versi yang pertama, ada yang mengatakan bahwa anak yang mungkin dia udah nggak berdaya lagi, nggak punya uang, ya, untuk mengurangi pengeluaran, oh mamanya sudah renta ini dibawa ke gunung, digendong sampai ke puncak gunung, sampai ke gunung maksud saya, ke gunung. Ketika dalam perjalanan mamanya karena tahu, walaupun dia tahu dia akan dibuang, dia tetap menarik ranting-ranting, dia tebarkan di jalan. Terus dia lakukan sampai di gunung, ya, di mana dia akan ditinggalkan oleh anaknya. Tapi sebelum anaknya kembali ke rumah, ibunya bilang begini sama anaknya, kamu pulang perhatikan ranting-ranting yang saya tebarkan, supaya kamu bisa kembali dengan selamat. Bayangkan, dia mau dibuang sama anaknya, dia masih berkata demikian, bahkan dia melakukan hal ini kepada anaknya. Anaknya begitu merasa malu dan terpukul, dia memutuskan untuk membawa kembali mamanya pulang, merawatnya sampai akhir hayatnya. Hal ini mengingatkan, cerita ini mengingatkan kita, seberapa sulitnya hidup kita, kalau Tuhan masih memberikan kepercayaan orang tua yang perlu kita rawat, yang perlu kita kasihi, lakukan semampu kita. Saya yakin Tuhan akan mencukupi. Ada berkat, tingkap-tingkap berkat akan dibukakan bagi orang-orang yang tahu mengasihi orang tua. Gak mungkin saya lihat orang yang mengasihi orang tuanya, memperhatikan orang ini menjadi orang yang susah. Tapi mereka sebaliknya, mereka bisa memperhatikan. Tuhan bisa kasih berkat lebih buat mereka. Dan versi yang kedua, nah ini yang menarik yang perlu kita perhatikan. Versi lain mengatakan ada seorang ibu yang akan dibuang, ya, sama dibawa ke gunung, tapi dibawa oleh anak laki-lakinya dan cucunya. Jadi anak laki-laki ini sama anaknya, ya, membawa ibunya ke gunung dengan menggunakan keranjang. Ketika dibopong sampai ke gunung dan mereka akan kembali, anak cucunya kembali, si nenek ini langsung ngomong sama cucunya, "Cu, nanti ini keranjang ini kamu bawa pulang, jangan tinggalkan di sini. Nanti ketika papamu sudah tua, kamu lakukan hal yang sama kepadanya." Apa maksud cerita ini? Ketika kita memperlakukan orang tua demikian, kita ingat kita akan punya anak, punya cucu. Kalau kita nggak menghormati orang tua kita, jangan heran suatu hari nanti kita akan diperlakukan demikian di hari tua kita. Ini benar terjadi, ya. Mama saya pernah cerita ada orang yang kenapa di masa tuanya dia nggak diperhatikan. Nggak melulu salah anaknya, ya. Ternyata ini saya masih yakin adanya hukum tabur tuai. Ternyata ketika dia masih muda, dia sehat, dia tidak memperlakukan orang tuanya dengan baik, tidak menghormati orang tuanya dengan baik. Sehingga ketika dia tua, hal yang sama dia terima dari anak-anaknya. Dan saya percaya di antara kita tidak mau diperlakukan demikian, bukan? Sekali lagi, ketika saya menyampaikan hal ini, bukan berarti saya sudah lulus tes 100% saya lulus ujian. Kadang-kadang pun saya jatuh. Kadang-kadang saya juga pernah gagal. Kadang saya mungkin bisa menyakiti orang tua saya. Tapi saya juga, firman Tuhan selalu mengingatkan saya. Ada perasaan tidak enak ketika saya memperlakukan orang tua saya. Ya, kadang-kadang karena emosi, mood yang gak baik, kita bisa menjawab orang tua dengan tidak baik. Tidak taat dengan apa yang dia bicarakan, apa yang dia perintahkan. Tapi jelas firman Tuhan katakan hormati, taati mereka. Keluarga, kata family, ya. Ini dari rangkaian kata father and mother, I love you. Ya, jadi ayah, ibu, papa, mama, aku mencintaimu, aku mengasihimu. Jadi family itu bahasa Inggris, arti keluarga itu ternyata ada yang menuliskan demikian artinya. Benarkah kita mengatakan papa, mama, saya mengasihimu? Mungkin kita orang Asia sulit ya mengungkapkan saya mengasihimu, saya mencintaimu. Ke orang Barat mudah melakukan itu. Tapi
Bukan hanya kita mengatakan, yang terpenting adalah apakah tindakan nyata kita menunjukkan kita ada anak yang mentaati dan menghormati mereka. Seiring waktu saya merasakan di dalam keluarga, hubungan saya dengan orang tua pasti ada pasang surut. Kadang-kadang merasakan hal yang tidak menyenangkan, tapi kami berusaha belajar. Posisi sebagai orang tua dan anak, kita sama-sama belajar. Ya. Saatnya ada diskusi sebagai teman, itu yang kami coba lakukan. Kadang-kadang kalau saya sudah rasa jengkel, kesel juga, kadang-kadang kalau sama orang tua, saya lebih baik berdiam diri, menjauh dulu sampai saya tenang. Supaya saya nggak meluap-luapkan emosi saya kepada orang tua. Karena saya tahu itu menyakiti mereka kalau saya melakukan ini. Menghormati memang tidaklah mudah. Ya, kadang pun nggak menyenangkan ya kalau ada responnya. Tapi firman Tuhan hari ini bicara taat, hormati ayah ibumu. Mungkin di antara kita berkata, saya nggak mungkin bisa mentaati orang tua, menghormati orang tua yang demikian. Beda sama orang tua yang lain. Kita berdoa minta Tuhan yang boleh menjamah orang tua kita. Ketika kita taat dan hormat bukan berarti ketika dia membawa kita ke jalan yang salah, yang membawa kejahatan, tentu kita tidak boleh taat, tidak hormat hal ini. Tapi kalau hal yang baik, tentunya kita harus lakukan. Orang tua pun saya yakin mereka masih terus belajar menjadi orang tua. Dan kita sama-sama belajar menjadi anak juga yang taat dan menghormati. Dan tidak mungkin kita bisa lakukan dengan kekuatan sendiri. Minta Roh Kudus menolong kita. Minta Roh Kudus memampukan kita. Banyak tokoh-tokoh Alkitab melihat gambaran. Saya ingat tokoh Daud dan Absalom saja, Absalom bisa membunuh ayahnya sendiri. Di dunia nyata pun kita dapati banyak anak-anak bukan hanya kurang ajar, gak sopan, tapi juga bisa melakukan hal yang jahat. Bagi yang mau menghormati, bagi yang mau taat, dia pun bisa tega membunuh atau meninggalkan orang tuanya. Kita sebagai anak bersyukur kalau pada saat ini kita masih punya orang tua. Mungkin banyak yang diantara kita yang sudah tidak punya orang tua. Beberapa kalau bertemu saya tanya, gimana papa mama, sehat-sehat. Selalu katakan bersyukur kamu masih punya orang tua. Beri yang terbaik buat orang tua. Beri yang terbaik bukan harus tunggu kita kaya, Bapak Ibu, saudara. Ya, kalau tunggu saya udah kaya, saya kaya raya, saya belikan rumah, enggak. Apapun yang bisa saya kerjakan, apapun yang saya bisa berikan detik ini, dengan segala kesederhanaan, walaupun hanya sebungkus nasi padang. Ya, saya suka beli nasi padang karena papa mama saya suka makan nasi padang. Ada kalanya saya beli dalam beberapa waktu. Itu pun udah seneng, lihat mukanya happy. Seneng ya. Jadi sebagai anak, kalau kau masih punya orang tua, bersyukurlah, taati dan hormati. Yang saat ini berkata, saya sudah nggak punya orang tua. Lihat masih ada sekelilingmu yang tidak merasakan kasih sayang dari anak-anaknya. Kalau Tuhan percayakan itu padamu, juga kau bisa beri perhatian bagi mereka. Minta Tuhan memampukan kita untuk menjadi anak yang taat dan hormat kepada orang tua. Seperti yang dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Karena haruslah demikian, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Percaya Roh Kudus Tuhan yang akan menolong setiap kami, anak-anak-Mu. Kami bersyukur kami masih memiliki orang tua. Tuhan masih mengandalkan orang tua. Biarlah kami sebagai anak-anak dengan sikap yang taat dan hormat kepada mereka. Siapapun mereka, bagaimana keadaan mereka. Mereka tetaplah orang tua yang diberikan Tuhan bagi kami. Ampuni kami Tuhan jika sebagai anak kami tidak taat. Kami seringkali membangkang, bersikap kurang ajar. Kami gak sungguh-sungguh mengasihi mereka. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu terus meneguhkan kami, mengingatkan kami. Dan kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu sendiri akan memampukan setiap kami melakukan bagian kami. Dan para orang tua juga tetap belajar menyatakan kasih
boleh menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak mereka. Sehingga kami menjadi satu keluarga yang indah di mata Tuhan. Dan kami yang mungkin sudah tidak memiliki orang tua, kami bisa tetap menjadi dampak, menjadi berkat bagi orang-orang tua di lingkungan kami, di mana kami berada, dan menyatakan kasih kepada mereka. Terima kasih Bapak, inilah yang mau kami rindukan, boleh kami lakukan, dan sehingga Tuhan ada berkat-berkat Tuhan, panjang umur dan kebahagiaan kami peroleh. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapa kami, tahta di dalam surga, kami berterima kasih, kami bersyukur hari ini boleh mendengar firman-Mu secara online. Tadi hamba-Mu memberitakan firman-Mu, kami sangat berterima kasih Tuhan. Berkatilah hamba-Mu, Pendeta Haryati, Kei Sinta, Saudara Pak Roni, berilah kesehatan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga minta Tuhan memberkati jemaat HK, ibu-ibu dan bapak-bapak yang lanjut usia. Tuhan memberkati mereka dan hiburkan mereka penuh sukacita dan sering membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Kami juga minta Tuhan pimpin jemaat HK, anak-anak masih sekolah, mereka yang kesulitan ekonomi maupun mau lanjutin sekolah, minta Tuhan menolong mereka supaya mereka bisa lanjutin sekolah sampai lulus dan selesai. Kami juga minta tolong jemaat HK yang ada kesulitan, sedang mencari pekerjaan, Tuhan tolong mereka bisa dapat pekerjaan supaya bisa mengatasi kesulitan ekonomi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga minta Tuhan Yesus memberkati uang yang dipersembahkan dari anak-anak-Mu. Berkatilah mereka usaha maupun pekerjaannya makin sukses. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan mimpin gereja HK yang di Pontianak, pemimpin Pendeta Heros, berikanlah kesehatan dan taat rajin menginjil supaya gereja HK makin bertumbuh terus, membawa banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan pemimpin Pos PI di Siantan Wajak, berkatilah Pak Ones sama istrinya, berikan kesehatan untuk memimpin banyak anak-anak sekolah minggu datang kepada Tuhan, supaya Pos PI ini bisa bertumbuh terus. Tuhan Yesus, kami juga minta Tuhan memimpin negara Indonesia, Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Tuhan menolong mereka mampu mengatasi virus COVID-19 ini. Vaksin Sinovac impor dari Cina didistribusikan rata daerah dapat disuntikkan vaksin ini supaya virus COVID-19 ini di Indonesia makin berkurang. Terima kasih Tuhan Yesus. Mohon Tuhan Yesus mendengar doa saya yang tidak sempurna ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Mari jemaat kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 亲爱的客家教會眾弟兄姊妹們平安。今仔日嘅第二嚟讀使徒聖經。我信上帝全能的父，創造天地的主。我信我主也是基督，上帝的獨生子，因聖靈感孕，如童真母瑪利亞所生，在本丟彼拉多屬下受難，被當於十字架。受死埋葬，降在陰間，第三天從死人中復活升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裡降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信信義公的教會，我信信徒相通，我信罪的赦免，我信身體復活，我信永生。阿們。Kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan pujian yang berkata, seperti Bapa sayang anaknya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Haleluya. Amin.